Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Luca Dinda Rahmadina, NIM 186020522167 dari Prodi PGMI 3D, mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Langsung saja kita akan menampilkan materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas model humanistik. Yang kedua kita akan membahas model subjek akademik. Yang ketiga model rekonstruksi sosial. Yang keempat model teknologi. Yang kelima model pendidikan gerak. Yang keenam model pendidikan petualangan. Dan yang terakhir yaitu model pendidikan kebugaran. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu model humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Ialah adalah objek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Kurikulum humanistik menurut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Kurikulum ini berpendapat bahwa siswa mempunyai potensi kemampuan dan kekuatan untuk berkembang, di mana pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual, tetapi juga segi sosial dan efektif atau emosi, sikap, nilai, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua yaitu model subjek akademik. Kurikulum subjek akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Model konsep kurikulum ini adalah model yang tertua. Sejak sekolah yang pertama berdiri, kurikulum mirip dengan tipe ini. Guru sebagai penyalur informasi materi pelajar sangat berperan penting. Oleh sebab itu, guru harus menguasai bidang studi yang diajarkannya. Selain itu, guru juga menjadi model bagi para siswanya. Apa yang disampaikan dan cara menyampaikannya harus menjadi bagian dari pribadi guru. Dan yang selanjutnya yaitu model rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama. Interaksi, kerjasama, atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga dengan siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Kurikulum ini memandang bahwa belajar tidak hanya secara individu, tapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama, kerjasama, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial ialah menghadapkan para siswa pada tantangan, hambatan-hambatan, masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Selanjutnya yaitu model teknologi. Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Meskipun demikian, masih ada 3 permasalahan yang belum terpecahkan dalam kurikulum teknologi ini, yaitu kesalahan hierarki dalam prasyarat dan standar pemisahan dari penguasaan belajar, ketidaktepatan penerapan dalam situasi yang tidak pasti, dan keterbatasan konsep individualisme. Yang selanjutnya yaitu model pendidikan gerak.
Model pendidikan gerak mulai berkembang dari tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerak dan sudut pandang biomekanik dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam pengembangan programnya. Aktualisasi diri dan proses belajar ditemukan pula dalam model penguasaan keahlian. Terlihat dalam programnya yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerak dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Cerewet, Bain dan Ennis menyatakan bahwa dalam model analisis geraknya, peserta didik belajar menganalisis gerakan berdasarkan konsep badan atau apa yang dilakukan badan, usaha atau bagaimana badan bergerak, ruang di mana badan bergerak, dan hubungannya atau hubungan apa yang terjadi. Juga mereka menerapkan konsep tersebut untuk berbagai macam kegiatan olahraga dan gerakan manusia. Peserta didik meningkatkan kemampuan untuk mencapai tingkat gerak yang terampil. Mereka mengidentifikasi dan menerapkan konsep gerak yang terampil ke dalam prestasi dirinya sendiri dan teman sekelasnya. Selanjutnya yaitu model pendidikan petualangan. Petualangan atau adventure education dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Program berisi kegiatan yang menantang di alam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk berpetualang, mengatasi resiko dan perjuangan melawan tantangan alam, mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lainnya di alam terbuka. Merupakan contoh program pendidikan petualangan. Yang selanjutnya yaitu model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran William Ederson mengembangkan model ini. Pemeliharaan dalam peningkatan status kebugaran jasmani peserta didik merupakan fokus utama programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan bahwa perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan menurut Melograno meliputi prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.